Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan Bu Ania masih di mata kuliah perancangan pabrik kimia. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang seleksi dan uraian proses pada bagian yang ke uraian proses. Pada bagian yang pertama kita sudah sempat membahas tentang uraian proses. Nanti pada bagian ini kita akan melanjutkan tentang tahapan uraian proses dari bahan baku menjadi produk yang terjadi di dalam pabrik. Biasanya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada penyiapan bahan baku. Nah, ini adalah tahap awal ya. Tahap awal sebelum proses produksi itu adalah penyiapan bahan baku. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap reaksi. Di sini biasanya sesuai dengan reaksi yang terjadi antara bahan baku yang digunakan ya. Kemudian ada tahap pemisahan, separation ya. Kemudian ada tahap pemurnian atau purifikasi dan ada tahapan penanganan produk. Dari tahapan-tahapan proses tersebut, kita bisa menggambarkan gambaran umum proses produksi di pabrik itu seperti apa. Jadi kita misalkan di suatu pabrik itu ya. Nah, di suatu pabrik itu ada bahan baku sebagai komponen utama gitu ya. Nah, di dalamnya juga ada impurities biasanya ya. Bahan baku tersebut biasanya misalkan dia kemurniannya berapa, itu kan disertai dengan impuritiesnya. Nah, itu yang diperlukan pada suatu proses ya. Sebelum proses produksi itu dilakukan, maka dia harus ada bahan baku yang dipersiapkan. Kemudian sistem penunjangnya. Sistem penunjangnya ada utilitas ya. Utilitas di sini terdiri dari steam, kemudian ada air, ada kebutuhan listrik. Nah, ini juga sangat penting di dalam suatu proses karena dia merupakan sistem penunjangnya atau utilitasnya yang harus ada sebagai supporting sistemnya. Kemudian ada pula setelah proses terjadi, nah di sini dihasilkan suatu produk ya, produk yang kita inginkan untuk nantinya akan dipasarkan. Produk ini bisa berupa produk utama, kemudian ada pula yang menjadi produk samping ya. Terkadang dalam suatu proses ada produk sampingnya meskipun tidak selalu ya. Nah, ini kemudian akan dipasarkan gitu ya, produknya nantinya akan dipasarkan. Nah, selama proses tadi seringkali ada waste atau buangan. Nah, buangan ini juga harus dilakukan treatment khusus gitu ya. Ada pengolahan limbah biasanya. Kemudian proses yang terjadi di dalam industri itu bisa berupa proses kontinu atau bisa jadi proses batch. Nah, ini juga tergantung pada kondisi operasi yang digunakan pada proses tersebut. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari gambaran umum tadi, maka kita bisa mengkategorikan peralatan proses itu menjadi beberapa alat ya, peralatan proses. Yang pertama ada penyiapan bahan baku, kemudian ada reaktor, separator, purifikasi atau pemurnian, dan penanganan produk ya. Ini sejalan dengan tahapan prosesnya tadi. Jika pada tahap awal adalah penyiapan bahan baku, biasanya peralatan-peralatan proses yang digunakan juga sesuai dengan peralatan pada penyiapan bahan baku. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi ada di reaktor, kemudian separasi ada di separator, kemudian pemurnian ada di purifikasi, dan selanjutnya adalah penanganan produk atau biasanya dalam tahapan packaging. Nah, skema tahapan proses secara umum dari suatu pabrik itu ada bahan baku yang masuk
ya. Ada bahan baku yang masuk. Nah, kita bisa menggambarkan skema tersebut. Jadi pada tahap yang pertama itu adalah penyiapan bahan baku. Kemudian setelah tahap penyiapan bahan baku akan masuk di tahap kedua, yaitu tahapan reaksi. Nah, setelah di tahap reaksi, kemudian hasil dari tahap reaksi tersebut kemudian diseparasi untuk memisahkan hasil dari reaksi sesuai dengan keinginan atau produk yang kita inginkan. Nah, dari proses separasi tersebut masih ada tahap pemurnian atau purifikasi. Setelah purifikasi, kita dapatkan produk yang kita inginkan, maka di sini ada masuk dalam tahapan penanganan produk. Nah, selama proses ini ada yang biasanya pada tahapan ketiga separasi maupun pada tahapan purifikasi biasanya tidak semuanya menjadi produk. Biasanya masih ada reaktan yang tersisa. Nah, reaktan yang tersisa ini dapat dikembalikan untuk diproses kembali masuk di tahapan reaksi, maka proses ini disebut dengan recycle, ya. Nah, proses recycle ini juga penting di dalam suatu proses industri, karena dengan adanya recycle reaktan tersebut, maka kita bisa memperkecil kebutuhan akan bahan baku karena memanfaatkan kembali reaktan yang masih tersisa atau tidak bereaksi pada proses, sehingga bahan baku yang digunakan untuk proses produksi bisa diperkecil atau diminimalisir kebutuhannya dengan memanfaatkan kembali reaktan yang tidak bereaksi tadi. Ini masuk di optimasi proses, ya. Kemudian pada proses juga biasanya ada buangan atau limbah, baik itu yang terjadi pada tahap separasi maupun pada tahap purifikasi. Nah, buangan atau limbah inilah yang perlu untuk penanganan buangan atau limbah atau waste. Nah, itu adalah skema tahapan proses secara umum suatu pabrik. Kemudian kita masuk ke macam-macam proses. Jadi di industri atau di dalam suatu pabrik itu ada beberapa jenis proses atau kategori proses, seperti itu ya. Kita bisa mengkategorikan apakah proses tersebut termasuk dalam proses batch ataukah proses continue. Nah, pada proses batch, itu yang membedakan adalah pada proses batch itu selama proses tidak ada aliran masuk dan keluar dari proses. Nah, ini yang membedakan dengan proses continue nantinya. Nah, di sini ada akumulasi dalam sistem. Seperti itu. Kemudian bedanya dengan proses continue, pada proses continue selama proses ada aliran masuk dan keluar. Makanya kenapa dia disebut proses continue, karena ada aliran masuk dan keluar dari dan ke sistem, masuk ke dalam sistem dan keluar dari sistem, maka dia disebut dengan proses continue. Dan di dalam proses ini tidak ada akumulasi yang terjadi. Nah, kita punya contoh ya. Ini adalah bagaimana nantinya kita akan membuat suatu uraian proses. Nah, kita punya contoh. Ada beberapa proses yang dapat memproduksi amil asetat. Jadi kita mau mencontohkan dalam produksi amil asetat ya. Di sini ada amil asetat, kemudian
pada tahapan pemilihan proses ya, bagaimana sih tahapan pemilihan proses itu dilakukan? Nah, ini adalah contohnya. Amil asetat adalah suatu ester dan terbentuk melalui suatu proses esterifikasi. Sedangkan, nah ini kata kuncinya, amil asetat ini diproduksi melalui proses esterifikasi. Nah, bagaimana pemilihan prosesnya itu kita bisa melihat dari bagaimana sih untuk menghasilkan proses esterifikasi itu gitu. Ada beberapa pilihan. Proses esterifikasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara gitu ya. Jadi ini kita akan mengkategorikan untuk mendapatkan pilihan proses itu kita lihat bagaimana sih cara untuk menghasilkan amil asetat, yaitu dengan proses esterifikasi. Nah, esterifikasi sendiri itu ada beberapa cara. Nah, seperti itu. Jadi dari beberapa cara itulah nanti muncul adanya pilihan proses. Cara yang pertama adalah dengan reaksi asam karboksilat dengan alkohol. Nah, di sini ada reaksi asam karboksilat dengan alkohol. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, di sini reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol dan asam sebagai katalis. Nah, di sini menggunakan asam sebagai katalis. Asam sebagai katalis yang biasa digunakan adalah H2SO4 dan HCl. Maka reaksinya, di sini ada alkohol, ada asam karboksilat, dan disertai dengan katalisnya berupa H2SO4 dan HCl. Kemudian di sini ada produk sampingnya adalah H2O. Reaksi bersifat reversibel. Nah, ini reaksinya reversibel ya, bolak-balik. Untuk memperoleh ester, maka reaksi harus digeser ke arah ester dengan menggunakan alkohol berlebih. Nah, jadi nanti supaya esternya lebih banyak didapatkan, produknya yang kita inginkan lebih banyak didapatkan, maka biasanya alkoholnya akan dibuat berlebih gitu ya, sehingga reaksinya akan bergeser ke arah ester. Kemudian ada cara yang kedua atau metode yang kedua untuk proses esterifikasi, yaitu reaksi asam anhidrit dengan alkohol. Jadi kita punya asam anhidrit, kemudian alkohol. Nah, nanti dia akan menjadi ester dan asam karboksilat. Karboksilanhidrit adalah acylating agent yang paling cocok untuk alkohol dan fenol. Nah, reaksinya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada keuntungan metode ini, yaitu tidak adanya air yang terbentuk. Nah, kalau pada metode yang pertama tadi ada air yang terbentuk, kalau pada metode yang kedua ini tidak ada air yang terbentuk. Asam yang diproduksi tidak menghidrolisis ester, sehingga reaksi dapat berjalan sempurna. Untuk mempercepat reaksi dapat ditambahkan katalis yang mengandung proton asam, bisa berupa asam sulfat, HCl, asam betoluen sulfonat. Karena asam anhidrit mahal, maka metode ini digunakan apabila reaksi esterifikasi dengan cara biasa tidak dapat dilakukan. Jadi meskipun ada beberapa pertimbangan gitu ya, misalkan tadi kalau di sini tidak ada air yang terbentuk, kemudian sehingga ester yang dihasilkan lebih reaksinya berjalan dengan sempurna gitu ya. Nah, tetapi kekurangannya apa di sini ya? Asam anhidrit yang digunakan mahal. Nah, ini juga akan mempengaruhi secara analisa ekonomi. Kalau asam anhidritnya yang digunakan mahal, maka ada nanti dia sebagai pertimbangan apakah metode ini patut untuk dipilih apa tidak.
Kemudian metode yang ketiga adalah reaksi asetil klorida dengan alkohol. Nah, di sini persen yield ester yang besar didapatkan dengan mereaksikan alkohol dengan asil halid. Ya, kemudian reaksinya seperti ini. Nah, di sini ada terbentuk HCl. HCl-nya harus segera dibuang karena dapat bereaksi dengan alkohol dan menghasilkan alkil klorida atau alkenat atau air. Biasanya ditambahkan amina tersier atau piridina sebagai penghalau HCl. Nah, ini kalau dilihat berarti ada beberapa pertimbangan ya dalam suatu proses atau pemilihan metode ini. Karena di sini harus ada proses untuk pembuangan HCl secara segera gitu ya setelah bereaksi. Nah, ini juga ada penambahan amina tersier dan atau piridina sebagai penghalau HCl ini supaya tidak bereaksi dengan alkohol. Kemudian metode yang keempat adalah reaksi keton dengan alkohol. Nah, keton bereaksi dengan alkohol atau fenol untuk membentuk ester dengan reaksi. Nah, ini adalah reaksinya gitu ya. Ada reaksinya antara keton dengan alkohol atau fenol sehingga membentuk ester. Bahan pembantu yang digunakan adalah katalis asa atau basa, piridin atau sodium asetat. Kegunaan dari keton terbatas karena sulit ditangani. Nah, ini kita juga bisa mempertimbangkan ya nantinya pada seleksi seperti apa. Nah, ini kita membuat kesimpulan atau suatu tabel yang menunjukkan faktor-faktor yang penting dalam reaksi pada beberapa metode yang ada. Misalkan di sini dari metode yang pertama yaitu reaksi asam karboksila dengan alkohol. Itu faktor-faktor pentingnya apa gitu. Kita jabarkan ya dari uraian tadi. Yang pertama, reaksi pembentukan ester dan asam karboksila dengan alkohol dan asam sebagai katalis asam. Kemudian katalis asam yang biasa digunakan adalah katalis H2SO4. Jadi semua informasi yang menunjukkan proses atau metode tersebut kita bisa mengkategorikannya gitu ya, apakah dia memang faktor yang penting dalam reaksi tersebut. Nah, jika dia merupakan faktor yang penting harus kita informasikan, jadi nantinya berguna ketika nanti akan melakukan seleksi proses, sehingga nanti proses yang kita pilih itu benar-benar bisa dilihat atau dipilih secara objektif gitu ya, memang merupakan proses yang benar-benar terbaik dari beberapa metode yang ada. Kemudian di sini reaksinya bersifat reversibel dan untuk memperoleh ester maka reaksi harus digeser ke arah ester dengan menggunakan alkohol berlebih. Kemudian yang kedua dan ketiga dan seterusnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam reaksi pada metode-metode yang ada untuk pembentukan ester tadi atau proses esterifikasi tadi. Nah, kalau dilihat itu yang faktor yang dilihat dari faktor-faktor pentingnya, maka metode atau proses yang pertama itu yang minim kekurangannya gitu ya. Nah, karena kalau kita memilih proses berarti kita harus melihat dulu prosesnya secara keseluruhan itu bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya gitu. Kalau kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya, tentu saja kita harus memilih yang seperti itu gitu ya. Jangan sampai kita memilih proses yang kekurangannya lebih banyak, nanti akan menyebabkan ke permasalahan di dalam proses atau dalam pemilihan peralatan dan juga mungkin secara ekonomi juga kurang baik.
Berikutnya kita punya contoh soal yang kedua. Di sini Anda diminta untuk mendesain proses pembuatan amil asetat dari amil alkohol dan asam asetat. Jadi kita punya amil alkohol dan asam asetat yang akan digunakan untuk membuat amil asetat. Ya. Anda diminta untuk membuat desain proses dari pemilihan proses, kemudian dilanjutkan dengan uraian proses yang terpilih, gitu ya. Nah, di sini kita harus mencari alternatif proses yang bisa digunakan untuk membuat amil asetat dari amil alkohol dan asam asetat. Kita harus memilih proses yang efektif, ekonomis, dan efisien. Nah, dilihat dari segi teknis, ekonomis, dan dampaknya terhadap lingkungan. Ya, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pada pemilihan proses adalah dari segi teknisnya, ekonomis, dan dampak lingkungannya. Nah, kemudian kita mengkategorikan ada beberapa macam proses pada pembuatan amil asetat. Ya, bisa dilakukan secara batch atau dilakukan secara proses kontinu. Pada prinsipnya sama, yaitu mereaksikan asam asetat dengan amil alkohol dengan proses esterifikasi. Antara proses yang pada proses batch maupun proses kontinu sama ya, pada prinsipnya. Kemudian kita harus mengkategorikan atau membuat tabel seperti yang contoh tadi ya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kedua proses tersebut. Nah, mana yang lebih banyak yang menggunakan terpilih. Nah, kemudian dari penjabaran yang dibuat ya, jadi kita harus menjabarkan dulu ini. Prosesnya itu kan tadi ada pilihan prosesnya, ada bisa secara batch atau secara kontinu. Nah, kita harus tahu dulu kalau pada proses batch itu prosesnya seperti apa, kemudian nanti ada proses kontinu itu prosesnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya pada proses batch, nah ini terkait dengan jalannya proses secara keseluruhan ya. Jadi pada proses batch ke dalam reaktor dimasukkan amil alkohol ya. Jadi di reaktor ini dimasukkan amil alkohol C5H11OH, kemudian asam asetat. Nah, ini asam asetat ya, 3COH ya. Nah, kemudian katalisnya menggunakan H2SO4. Jadi pada flow diagramnya juga harus jelas ya. Flow diagramnya harus dibuat sejelas mungkin bagaimana proses itu dapat dilakukan. Jadi kalau di sini kita ada amil alkohol dan asam asetat yang masuk ke dalam reaktor, kemudian katalisnya menggunakan H2SO4. Reaksinya bisa dilihat di sini ya. Pada reaksi ini ada dihasilkan juga H2O. Hasil reaksi yang keluar dari reaktor masuk ke kolom esterifikasi. Nah, di sini adalah kolom esterifikasi. Uap yang keluar dari bagian atas kolom dikondensasi dengan menggunakan kondensor 1 ini ya. Kemudian campuran bahannya dipisahkan dengan menggunakan dekanter. Ini proses pemisahan. Nah, kemudian lapisan atas yang berupa bahan organik sebagian dikembalikan ke kolom esterifikasi ke sini ya. Kemudian sebagian lagi ditampung di tangki produk. Tangki produknya adalah tangki produknya berarti yang ini ya. Dari sini masuk ke tangki produk. Ini untuk dari dekanter ya. Jadi dari proses pemisahan di dekanter itu sebagian dikembalikan ke kolom esterifikasi dan sebagian lagi langsung menjadi produk, masuk ke produk tank.
Kemudian lapisan bawah yang berupa air diteruskan ke stripper. Nah, ini tadi yang bagian bawah dari produk bawahnya dekanter itu masuk ke stripper. Ya, ke sini. Untuk dikontakkan dengan steam agar bahan organiknya terlepas. Nah, ini ada steam yang dikontakkan. Nah, ini adalah dari utilitasnya ya. Nah, itu juga harus dituliskan di flow sheet-nya. Jika memang dia menggunakan steam atau menggunakan utilitas, nah itu juga harus dituliskan. Aliran utilitasnya seperti apa. Kemudian yield produk yang dihasilkan sekitar 90% ya dari proses ini. Dan kemudian produknya tergantung pada bahan baku yang digunakan. Amil asetat yang diperdagangkan biasanya mengandung 85-88% ester azeotrop, sedangkan amil asetat murni mengandung 95-99% ester. Nah, prosesnya seperti itu ya. Yang ini adalah proses untuk pendinginan saja, jadi ada kondensor 1, ada kondensor 2 dan kondensor 3. Jadi dari kondensor 1 dia masuk ke kondensor 2. Untuk proses kondensasinya mungkin karena suhunya terlalu tinggi, jadi proses kondensasinya bertahap gitu ya. Kemudian dari sini masuk ke dalam stripper dan sebagian dikembalikan lagi ke reaktor untuk diproses kembali gitu ya, direaksikan kembali. Nah, ini yang dalam proses batch gitu ya. Nah, pilihan proses berikutnya adalah proses continue. Nah, di dalam proses continue, asam asetat dan amil alkohol yang sebelumnya telah dipanaskan. Jadi di sini ada pemanasan dulu sampai suhu 120. Jadi di heater ini dipanaskan sampai suhu 120 ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor yang dilengkapi dengan jaket pemanas. Jadi masuk ke dalam reaktor sini ada setelah pemanasan tadi ya, setelah dipanaskan kemudian masuk ke dalam reaktor asam asetat maupun amil alkoholnya. Kemudian reaksi berlangsung pada suhu 120 dan tekanan 1 atm. Semua reaktan dimasukkan ke dalam jumlah yang terbatas. Dimasukkan dalam jumlah yang terbatas, hasil dari reaktor tersebut dipisahkan. Nah, di sini pemisahannya menggunakan kolom distilasi. Jadi dari hasil dari reaktor setelah reaksi kemudian dipisahkan dengan kolom distilasi di sini. Dari kolom distilasi 1 ya. Ada tahapan berarti ya, di sini ada beberapa kolom distilasi. Dari kolom distilasi 1 dipisahkan antara campuran amil asetat yang akan direcycle ke reaktor. Nah, di sini berarti dari kolom 1, kolom distilasi 1 masuk ke kondensor untuk dikondensasi menjadi liquid. Dari kondensor ditampung di dekanter untuk dipisahkan berarti ya. Dipisahkan produk atasnya masuk ke stripper, kemudian produk bawahnya masuk ke kolom distilasi kedua. Yang masuk ke stripper dipanaskan kembali gitu ya untuk memisahkan zat organiknya tadi. Kemudian produk bawah dari stripper itu dikembalikan lagi ke reaktor. Nah, kemudian yang dari kolom distilasi kedua ya, sisa amil alkohol dan air yang terlarut dikeluarkan sebagai produk atas kolom distilasi. Jadi ini ada produk atasnya adalah amil alkohol dan air dari campuran amil asetat. Air pada dekanter 1 diteruskan
ke stripper dan dikontakkan dengan steam untuk mengeluarkan sisa organiknya yang tadi saya jelaskan ya. Selanjutnya air tersebut dibuang sebagai waste. Nah, kemudian lapisan bawah dialirkan ke kolom distilasi kedua. Sisa amil alkohol dan air yang terlarut dikeluarkan sebagai produk atas kolom distilasi dan dikembalikan lagi ke reaktor ya. Ini dikembalikan lagi ke, nah ini hasil kondensasi di kondensor kedua ini dikembalikan lagi ke reaktor. Produk bawah yang berupa campuran amil asetat dan air dipisahkan di dekanter 2 agar pemurnian di dalam kolom distilasi 3 lebih maksimal. Jadi keluar dari dekanter 2 ini masuk kembali ke kolom distilasi ketiga ya. Hasil dari dekanter 2 ini dimurnikan dalam kolom distilasi ketiga. Produk atas dari kolom distilasi ketiga didinginkan dan ditampung sebagai produk samping. Jadi nanti ini ada produk sampingnya adalah amil asetat dengan kadar 80%. Sedangkan produk bawahnya ini kita mau mencari produknya ya, produk utamanya yaitu amil asetat dengan konsentrasi 85%. Jadi ini adalah proses untuk pembuatan amil asetat secara kontinu. Nah, dari beberapa pilihan proses tadi, baik itu proses secara kontinu maupun proses secara batch, maka kita bisa membuat suatu kesimpulan gitu ya, bagaimana untuk memilih proses dari suatu pembuatan. Tadi kalau kita contohkan adalah pembuatan amil asetat. Jadi dari pilihan prosesnya sendiri ada dua, yaitu proses batch dan ada proses kontinu. Nah, dari situ, dari kedua proses tadi, kita mau meninjau tinjauan proses. Kita tinjau dari segi aspek ekonomi, aspek teknis, aspek ekonomi, dan juga aspek dampak lingkungan. Nah, dari ketiga aspek tersebut, nanti kita buat gradingnya atau penilaiannya pada masing-masing parameter. Nah, seperti apa proses gradingnya atau dari tinjauan proses tersebut kemudian dilakukan proses grading? Kita bisa melihat di sini. Jadi kalau di sini ini adalah bagaimana kita mau memilih proses ya. Jadi tadi ada beberapa pilihan proses, yaitu proses batch dan proses kontinu. Dari jenis prosesnya kita bedakan dulu ya. Ada proses batch dan ada proses kontinu. Kemudian kita lihat dari parameternya. Dari aspek teknis, kemudian aspek ekonomis, dan aspek dampak lingkungan. Oke. Kemudian kalau dilihat dari aspek teknisnya, kita lihat dari kondisi prosesnya ya. Kondisi prosesnya. Kalau pada proses batch itu konversinya sebesar 95%. Sedangkan pada proses kontinu konversinya hanya 85%. Artinya secara konversi itu proses batch lebih baik dibandingkan dengan proses kontinu. Kemudian dilihat dari yield-nya. Nah, dilihat dari yield-nya, ternyata yield-nya itu lebih tinggi proses kontinu. Proses kontinu yield-nya sebesar 95%. Sedangkan kemurnian produknya, nah kalau pada proses batch itu hanya 85-88. Sedangkan pada proses kontinu, dia tadi ada produk utamanya sebesar 98%. Sedangkan produk sampingnya itu 85-88 azeotrop. Itu kita lihat dari kemurnian kondisi operasinya, kondisi prosesnya dilihat dari konversinya, yieldnya maupun kemurnian hasilnya ya. Kalau bisa dilihat dari sini kita juga harus melihat sisi yang lain ya. Kalau tadi sudah kondisi proses, kita lihat di kondisi operasi. Bagaimana sih kondisi operasinya? Suhu di proses batch suhunya itu 120 sama dengan pada proses kontinu.
Tekanannya berapa? Tekanannya kita pakai tekanan atmosfer 1 atm pada proses batch dan sama juga untuk proses continue. Jadi antara kedua proses tersebut kondisi operasinya sama. Oke, berarti kita melihat dengan aspek berikutnya yaitu aspek ekonomis. Dilihat dari aspek ekonomis ya, investasi, biaya investasinya bagaimana? Pada proses batch itu biaya investasinya ternyata besar dibandingkan dengan proses continue. ROR-nya bagaimana? Nah, ROR-nya ternyata kecil. Rate of return-nya kecil. Laju pengembalian modalnya pada proses batch itu kecil. Sedangkan pada proses continue ternyata laju pengembaliannya besar. Nah, ini juga sebagai pertimbangan. Apalagi ketika kita ingin menarik investor, kalau laju pengembalian modalnya itu kecil, maka investor akan enggan untuk menanamkan atau menginvestasikan modalnya. Bagaimana POT-nya? Payout time, bagaimana waktu pengembalian modalnya lambat kalau proses batch. Sedangkan pada proses continue cepat. Nah, ini sudah bisa kita punya gambaran gitu ya dari kedua proses tadi yang lebih banyak keuntungannya, yang lebih menguntungkan itu yang mana. Sebelum kita masuk ke aspek ketiga yaitu aspek dampak lingkungan. Kemudian kita lihat aspek dampak lingkungan. Nah, dari aspek dampak lingkungan ternyata polutan yang dihasilkan itu sama. Meskipun tidak secara spesifik ya. Tapi di sini terlihat polutannya itu ada sama, yaitu pada proses batch itu polutannya adalah berupa asam, kemudian pada proses continue polutannya juga berupa asam. Maka dari ketiga aspek tersebut, nah tadi bisa kita lihat ya, ternyata kalau dari aspek teknis, nah terutama untuk kondisi operasi, itu proses continue itu lebih menguntungkan dilihat dari yield yang dihasilkan dan juga kemurnian produknya. Dan juga dilihat dari aspek ekonomis, ternyata biaya investasinya lebih kecil untuk proses continue dan laju pengembalian modalnya itu juga lebih besar pada proses continue dan waktu pengembalian modalnya lebih cepat pada proses continue. Kemudian, nah dari pemilihan proses tadi kita bisa membuat engineering flow diagram atau proses flow diagramnya, PFD-nya. Kalau tadi kita sudah bisa memastikan atau bisa menentukan proses yang kita pilih adalah proses continue, maka selanjutnya tahapan selanjutnya adalah kita membuat proses flow diagram atau engineering flow diagramnya. Nah, di sini bisa kita lihat PFD-nya ya. Oke, kemudian tahapan berikutnya adalah kita menentukan proses pembuatan amil asetat itu dapat dibagi menjadi beberapa tahapan proses. Ya, di sini ada 5 tahapan proses. Yang pertama adalah tahap penyiapan bahan baku, kemudian yang kedua adalah tahap reaksi, kemudian yang ketiga adalah tahap pemisahan, yang keempat adalah tahap pemurnian, dan yang kelima adalah tahap penanganan produk. Kemudian pada tahap penyiapan bahan baku, nah ini sudah masuk di uraian proses ya. Jadi pada uraian proses kita juga harus menguraikannya berdasarkan tahapan prosesnya. Ada berapa tadi tahapan prosesnya? Ada 5, maka kita juga menguraikannya berdasarkan tahapan proses tersebut. Nah, di tahap yang pertama yaitu tahap pemilihan bahan baku, di sini amil alkohol dari tangki penyimpanan. Jadi pada uraian proses ini kita sudah melibatkan, karena tadi kita sudah membuat PFD-nya ya, dan di PFD itu sudah tercantum atau sudah dibuat kode-kode alatnya, maka pada tahap
uraian proses ini kita harus menuliskan juga uraian prosesnya dengan kode-kode, dengan mencantumkan kode peralatannya. Misalkan tadi di PFD-nya ditentukan bahwa tangki penyimpanan bahan baku nomor kode tangkinya adalah F112. Maka di uraian proses, ketika membuat uraian proses, kita juga harus mencantumkan kode tersebut. Amil alkohol dari tangki penyimpanan F112 dialirkan menggunakan pompa sentrifugal L113B. Nah, ini sudah mulai ya. Sudah masuk di kode-kode peralatannya, sudah masuk di uraian prosesnya. Menuju ke tangki pengencer. Jadi ketika kita membaca uraian proses, kemudian kita cross check dengan PFD-nya, itu sudah sinkron ya. Termasuk juga kondisi prosesnya, karena di PFD juga dicantumkan kondisi prosesnya, maka di sini juga sudah sinkron. Kita lanjutkan ya, dari tangki pengencer kemudian dipanaskan sampai suhu 120 menggunakan heater E115. Nah, ini juga harus sudah spesifik. Begitu pula dengan asam asetat dari tangki penyimpanan F111 dialirkan ke heater E116 menggunakan pompa sentrifugal. Kedua bahan tersebut dipanaskan sampai suhu 120 sebelum dialirkan menuju reaktor. Jadi tahap penyiapan bahan baku ini berhenti sampai sebelum masuk ke reaktor, karena nanti akan masuk ke tahap kedua, yaitu tahap reaksi. Tahap reaksi tentu saja dimulai dari reaktor ya. Jadi sebelum penyimpanan bahan baku itu masuk di tahapan sebelum masuk ke reaktor atau tahap reaksi, maka itu masuk di tahap yang pertama. Nah, di sini juga terkait dengan pengkodean alat. Jadi kalau pada tahap penyiapan bahan baku tadi adalah tahapan yang pertama, pada tahap ini nomor kode juga harus disesuaikan ya. Biasanya area proses itu mengikuti dari kode-kode yang digunakan gitu ya. Dari tahapannya. Jadi kalau kemarin sudah saya jelaskan bahwa pada pengkodean peralatan di situ ada 3 digit ya untuk pengkodean peralatan. Kalau di sini F112, maka di angka yang pertama ini menunjukkan nomor area proses ya. Nomor area proses. Jadi kalau pada nomor area proses, maka di sini menunjukkan area prosesnya adalah area yang pertama. Seperti itu ya. Area 1 adalah tahap penyiapan bahan baku. Maka di sini juga kodenya F100 ya. Ini ada angka yang ratusannya adalah 1. Berarti menunjukkan areanya adalah di area 1. Kemudian masuk di tahap reaksi, ada amil alkohol dan asam asetat direaksikan dalam reaktor pada suhu 120 derajat Celcius. Tekanannya 1 atm. Reaksi yang terjadi bersifat endotermis dan untuk mempertahankan suhu dalam reaktor digunakan jaket pemanas. Reaksinya ditulis ya, jadi kalau pada uraian proses itu sebisa mungkin detail tahapannya, detail reaksinya, kondisi prosesnya itu dituliskan beserta dengan peralatan yang digunakan dan juga kode-kode peralatannya. Pada reaktor ini terjadi proses esterifikasi dan produk yang dihasilkan selanjutnya diumpankan ke kolom distilasi. Kemudian yang ketiga adalah tahap pemisahan. Pada tahap pemisahan ini, reaktor diumpankan ke kolom distilasi D112, kemudian menggunakan pompa sentrifugal L117 yang sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu di heater. Nah, ini setiap step-step atau tahapan prosesnya itu harus dituliskan dengan detail. Jadi dari kolom distilasi, kemudian dia kemana, dari kolom distilasi 1 ya, kolom distilasi karena ada beberapa kolom, jadi harus didetailkan kolom distilasi yang dimaksud itu kolom distilasi yang mana, terutama ketika ada beberapa kolom distilasi di sini yang digunakan. Juga didetailkan juga dari kodenya ya, spesifik.
Ini berarti proses ini terjadi pada kolom distilasi 1, di mana produk dari reaktor diumpankan ke kolom distilasi 1. Nah, detail dan spesifik ya. Yang dimaksud di sini adalah kolom distilasi 1 kodenya D120 misalkan kayak gitu. Nah, itu harus dispesifikkan, harus didetailkan bagaimana prosesnya yang terjadi di situ dan seterusnya ya. Kemudian di tahap pemurnian juga seperti itu. Masing-masing proses juga harus didetailkan dan dituliskan juga kode peralatannya. Kalau perlu kondisi prosesnya juga harus dicantumkan gitu ya. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap penanganan produk. Oke, saya mau meluruskan bahwa sebetulnya yang contoh yang di sini itu masih kurang tepat ya, karena di sini untuk nomor area prosesnya tidak dibedakan ya. Jadi ini semuanya masih menggunakan area 1 semuanya, dan ini kurang tepat ya. Harusnya disesuaikan dengan tahapan prosesnya. Kalau misalkan dia tahap penanganan produk ya bukan lagi area 1. Kalau area 1 kan harusnya pada persiapan produk, persiapan bahan ya. Nah, itu nanti akan kurang tepat gitu ketika menggunakan nomor atau penomorannya kurang tepat. Jadi mungkin harusnya tidak seperti itu, harusnya disesuaikan dengan area prosesnya yang disesuaikan dengan tahapan prosesnya tadi gitu ya. Oke, ini adalah tahap penanganan produk. Nah, sudah sampai di sini adalah bagaimana penjelasan dari materi seleksi dan uraian proses. Beserta tadi sudah saya jelaskan untuk contoh soal ya, atau bagaimana kita membuat seleksi proses, pemilihan proses, sampai dengan membuat uraian proses. Nah, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan untuk bertanya. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di materi-materi selanjutnya di mata kuliah perancangan pabrik kimia. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.